Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunnisa Nabila dengan NIM 1212346 dari kelas RA. Di sini saya akan mereview materi pertemuan 6, yaitu pendekatan data pasar. Pendekatan perbandingan data pasar adalah pendekatan yang menggunakan data penjualan dan penawaran atas properti yang sebanding maupun yang hampir sebanding, di mana nilai properti didasarkan pada suatu proses perbandingan. Umumnya properti itu dinilai dibandingkan dengan transaksi properti sebanding yang telah terjadi maupun properti yang masih dalam tahap penawaran penjualan dari suatu proses jual beli. Hubungannya dengan prinsip penilaian yang pertama itu ada supply dan demand, yang dimana penjual mewakili sisi supply dan pembeli mewakili sisi demand. Untuk memperkirakan permintaan, penilai mempertimbangkan jumlah pengguna potensial dari jenis properti tertentu. Yang kedua ada substitusi, di mana penilaian berdasarkan data pasar umumnya menggunakan satu atau lebih data pembanding dengan mempertimbangkan prinsip pengganti. Yang ketiga ada keseimbangan, yang dimana kekuatan penawaran dan permintaan akan selalu bergerak menuju titik equilibrium dari waktu ke waktu akibat beberapa hal. Yang terakhir ada eksternalitas, di mana penilai harus menganalisa cakupan pasar dari objek penilaian untuk bisa mengidentifikasi pengaruh dari eksternal tersebut. Jadi nanti hasil dari identifikasinya akan dijadikan bahan untuk melakukan adjustment terhadap data pembanding yang digunakan. Ada dua asumsi pada pendekatan perbandingan data pasar, yaitu yang pertama, harga jual dari properti pembanding merupakan indikator bagi suatu nilai pasar atas objek penilaian. Yang kedua, properti yang sebanding akan mempunyai harga jual yang sebanding dengan objek penilaian. Lalu harga jual penawaran dari properti pembanding kemudian dianalisis dengan menerapkan suatu pembanding yang sesuai dan dicocokkan dengan perbedaan atas objek penilaian berdasarkan unsur-unsur pembanding. Proses penilaian yang pertama dilakukan adalah pengumpulan data. Setelah pengumpulan data tersebut diverifikasi dan dianalisa. Jika sudah data yang sudah diverifikasi dan analisa, dilakukan penyesuaian, lalu rekonsiliasi dan kesimpulan. Analisa data ada dua, yaitu karakteristik fisik dan karakteristik non-fisik. Kenapa penyesuaian dilakukan? Penyesuaian dilakukan untuk memperkecil perbedaan-perbedaan yang ada pada data pembanding dengan properti yang dinilai. Prinsipnya adalah menambahkan kekurangan yang ada pada properti pembanding dan mengurangkan kelebihan yang ada. Teknik adjustment atau penyesuaian yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, teknik tambah kurang, membandingkan secara keseluruhan kelebihan dan kekurangan dari subjek properti. Yang kedua, teknik penyesuaian biaya dilakukan dengan memperhitungkan biaya yang dibutuhkan untuk melakukan penyamaan kondisi dengan data pembanding untuk perbedaan-perbedaan yang dapat diubah. Yang ketiga ada market adjustment grid, yang dimana teknik ini melakukan adjustment untuk faktor-faktor yang berpengaruh terhadap nilai. Perbedaan-perbedaan pada properti yang dinilai dianalisa secara mendetail dan disesuaikan. Lalu yang keempat ada teknik berpasangan. Penyesuaian ini dilakukan berdasarkan hanya satu perbedaan dari pasangan data pembanding. Yang kelima ada teknik indeks kualitas. Berikut ada beberapa langkah untuk melakukan teknik indeks kualitas. Lalu yang terakhir ada teknik statistik, yang dimana teknik ini untuk mengestimasi pengaruh dari lebih dari satu independen variabel terhadap satu dependen variabel. Elemen perbandingan yang pertama itu ada penyesuaian transaksi, yaitu yang pertama ada hak atas properti, syarat pembiayaan, kondisi penjualan, pengeluaran yang dikeluarkan segera setelah pembelian, dan kondisi pasar. Lalu untuk penyesuaian properti itu yang pertama ada lokasi, karakteristik fisik, karakteristik ekonomi, penggunaan, dan komponen non reality dalam penjualan.